Yo Sobat Delur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri, dan thriller yang baru Ninja tonton. Kali ini kita masih membahas alur cerita serial Korea produksi Netflix berjudul All of Us Are Dead. Dan ini adalah alur cerita dari episode ke-7, ke-8, dan ke-9. Karena cerita film ini melibatkan banyak pemain dan menyajikan cerita dari berbagai sisi, maka Minca akan berusaha menyederhanakannya dengan mengelompokkan alur ceritanya agar tak membingungkan dan mudah untuk dipahami. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Oke sob, pada episode 7, 8, dan 9 ini kita akan membahas cerita di luar gedung sekolah dulu, dimana kita akan ke detektif Jae-ik beserta anggotanya bernama Ho-sung yang akhirnya nekat keluar dari restoran Ibu Chong-san bersama sang bayi dan anak kecil bernama Sebin dan berhasil mendapatkan sebuah bus untuk melarikan diri dari kejaran para zombie setelah bertemu dan menyelamatkan seorang YouTuber bernama Jerung yang berlindung dari kejaran zombie di atap sebuah rumah. Sedangkan ayah Onjo yang kabur dari kamp karantina akhirnya berhasil menyelamatkan diri meski tubuhnya terluka oleh serempetan peluru. Ia mendatangi sebuah kantor polisi yang sudah tak berpenghuni dan membekali dirinya dengan persenjataan yang ia temukan di sana untuk membantunya menyelamatkan Onjo di sekolah Yosan. Sementara itu di kamp karantina, Komandan Militer Penanggulangan Bencana sudah mengetahui berita tentang kaburnya ayah Onjo. Ibu Dewan meminta kepada komandan untuk menyelamatkan siswa-siswa di sekolah Hyosan di mana ayah Onjo sedang menuju ke sana. Komandan pun akhirnya memerintahkan anggotanya untuk memeriksa keadaan siswa-siswa di sekolah Hyosan. Nah, sekarang kita beralih sebentar pada cerita di dalam gedung sekolah Hyosan sob. Sobat masih ingat dengan siswi bernama Unji yang dibully oleh Gwinam dan gengnya yang video vulgarnya diunggah ke internet oleh Gwinam bukan? Nah, pada episode sebelumnya, Unji telah tergigit zombie ketika ia mencari ponsel Gwinam di ruang guru. Ternyata sob, ia tidak menjadi zombie yang haus darah, akan tetapi Unji berubah menjadi zombie spesies baru sama seperti Gwinam. Virus pada spesies zombie baru ini ternyata mampu mempengaruhi pikiran penderitanya menjadi sangat sadis, bukan menjadi haus akan darah, tetapi mempengaruhi akal sehat penderitanya menjadi seorang yang menyerang orang-orang yang pernah menyakiti mereka. Seperti Gwinam misalnya, sebelum tergigit zombie, ia sangat benci pada Chong-san yang berani melawannya karena telah menghabisi nyawa kepala sekolah. Sehingga setelah ia berubah menjadi spesies baru ini, dirinya sangat terobsesi untuk menghabisi nyawa Cho-san. Begitu juga dengan Enji ini sob, ia bertemu dan menghabisi nyawa seorang gurunya yang dulu tidak menanggapi keluhannya karena telah dibully oleh geng Gwinam. Enji juga membakar sekolah yang telah menjadikan dia bertemu dan dibully oleh geng Gwinam. Lalu dengan santainya, ia berjalan ke arah kota dengan mengendarai sebuah sepeda yang ditemukannya di luar gerbang sekolah. Nah, menjelang malam, bus yang dinaiki oleh detektif Jae-ik tanpa sengaja menabrak Enji yang telah berubah menjadi zombie spesies baru saat sedang melintas di jalan dengan sepedanya. Saat detektif Jae-ik sedang membantu Enji yang terkapar, tiba-tiba pasukan militer datang dan menangkap serta membawa mereka semua. Oke, sampai sini kita stop dulu kelanjutan cerita dari Enji dan detektif Jae-ik ini beserta kawan-kawannya sob. Karena kelanjutan cerita mereka akan terhubung dengan cerita dari siswa-siswa yang masih selamat dan terperangkap di dalam gedung sekolah Hyosan. Ini perlu Minca lakukan agar alur ceritanya tidak membingungkan dan mudah dipahami oleh sobat delur. Baik, kita kembali ke cerita di dalam gedung sekolah Hyosan lagi sob, yaitu ke ruang musik di mana Onjo dan kawan-kawan masih berlindung di sana. Namra melihat Sohyuk yang begitu membelanya sangat terharu dengan sikap Sohyuk yang terus saja membelanya dari tuduhan teman-temannya yang terus mencurigainya telah menjadi zombie. Sohyuk akhirnya mengakui bahwa ia menyukai Namra. Namra pun akhirnya mengakui bahwa ia juga menyukai Sohyuk dan Sohyuk pun senang mendengarnya. Namra pun akhirnya memberikan sebuah kecupan pada Sohyuk. So sweet banget kan? Namun tiba-tiba Namran tertegun sob karena ia mendengar suara seseorang yang sedang muntah. Nah, yang Namra dengar itu sebenarnya adalah suara Enji yang sedang muntah setelah menghabisi nyawa gurunya sob. Namra ternyata juga mampu mendengar deru nafas teman-temannya, bahkan suara perut teman-temannya yang keroncongan. Ya sob, setelah tergigit oleh Gwinam, kini daya dengar Namra menjadi lebih peka. Ia bahkan mampu mendengar suara-suara yang tak didengar oleh pendengaran manusia normal.
Saat itu, Onjo mendapatkan ide untuk mengulangi rencana mereka dengan mengumpulkan para siswa zombie, yaitu dengan memancing para siswa zombie ke ruang musik sehingga mereka dapat leluasa lari melalui lorong sekolah menuju atap gedung. Mereka pun menyusun rencana baru dengan menyusun benteng pertahanan dengan kursi dan meja-meja yang ada di ruang musik dan mulai menghidupkan televisi. Mereka juga memukul benda-benda untuk menimbulkan suara-suara berisik. Chongsan pun membuka pintu ruang musik dan membiarkan para siswa zombie masuk ke dalam ruang musik. Namun para siswa zombie tertahan dengan benteng pertahanan Onjo dan kawan-kawan. Nah, saat lorong sekolah mulai kosong dari siswa zombie karena sudah terkumpul di ruang musik, Onjo dan kawan-kawan pun lari keluar menuju atap gedung melalui pintu belakang ruang musik. Akhirnya mereka berhasil mencapai pintu yang menuju atap gedung. Namun rupanya pintu itu dikunci oleh siswa sahabat Enji yang rupanya masih tetap bersembunyi di atap gedung. Para siswa zombie pun mulai menyusul mereka ke atap gedung. So-hyuk dan Chongsan berusaha menghalangi mereka. Namun Guinam muncul dan menyerang Chongsan. Tiba-tiba Namra menunjukkan gejala perubahan menjadi zombie dan kini ia memiliki kekuatan besar. Ia pun menolong Chongsan dan mencekik Guinam lalu melemparkannya ke bawah tangga. Chongsan dan Namra sendiri tampak heran dengan kekuatan super yang kini dimiliki Namra. Sementara Onjo dan kawan-kawan sedang menahan serangan zombie di balik pintu atap gedung, rupanya sebuah helikopter yang diperintahkan oleh komandan militer telah sampai di sekolah Hyosan dan melihat siswa itu di atap gedung. Siswa itu tak memberitahu kepada para petugas bahwa mungkin masih ada siswa lain yang selamat. Ia bahkan mengatakan bahwa hanya dialah yang selamat di sekolah itu. Padahal ia tahu di balik pintu ada siswa lainnya yang sedang memintanya untuk membukakan pintu. Ia pun akhirnya dinaikkan ke helikopter yang kemudian segera berangkat membawanya ke kamp karantina. Saat helikopter belum jauh dari atap gedung, Onjo dan kawan-kawan ternyata berhasil mendobrak pintu lalu berteriak memanggil-manggil helikopter itu. Namun sayang sob, suara helikopter yang terlalu bising membuat petugas tak mendengar teriakan mereka. Onjo dan kawan-kawan pun sedih dan menangis. Akhirnya mereka memilih untuk bertahan di atap gedung sampai bantuan datang kembali. Mereka memasang api unggun untuk menghangatkan badan dan mengisi kegalauan mereka dengan berbincang isi hati mereka masing-masing. Saat itu Chongsan akhirnya mengakui di depan teman-temannya bahwa ia menyukai seseorang, yaitu Onjo. Onjo pun terkejut dan sedih karena ia selama ini hanya menganggap Chongsan hanyalah seorang sahabat dari kecilnya. Dan jika Chongsan menyukainya, berarti ia akan kehilangan seorang sahabat lagi setelah Isak sahabatnya berubah menjadi zombie. Onjo pun meminta agar Chongsan meninggalkannya sendirian di pojokan atap gedung. Sekarang kita beralih dulu ke dalam gedung sekolah, yaitu kembali ke ruang musik dulu sob. Sobat masih ingat gak dengan Nayeon yang bersembunyi di ruang peralatan musik yang tidak juga keluar menemui Onjo dan kawan-kawan saat Onjo dan kawan-kawan masih berada di dalam ruang musik? Nah, sepeninggal Onjo dan kawan-kawan yang telah menuju ke atap gedung, ternyata diam-diam Nayeon keluar dari persembunyiannya sob. Nayeon menemukan handycam yang berisi rekaman video teman-temannya yang meninggalkan pesan-pesan untuk keluarganya. Nayeon tersenyum melihat video teman-temannya itu. Tiba-tiba ia teringat saat Guru Park menyusulnya keluar setelah ia memutuskan pergi meninggalkan teman-temannya dari ruang sialan dulu karena telah menghabisi nyawa Gongsu. Ia ingat karena tindakan keluar dari ruangan siaran itu ternyata telah membuat Guru Park menjadi korban gigitan siswa zombie. Sebelum Guru Park berubah menjadi zombie, Nayeon sempat diselamatkan Guru Park ke ruang musik. Lalu dari luar, Guru Park berpesan padanya agar ia menemui teman-temannya kembali dan menyampaikan penyesalannya yang telah sengaja menulari Gongsu dengan darah zombie. Guru Park juga berpesan agar Nayeon dapat membantu teman-temannya untuk menyelamatkan diri. Nayeon pun akhirnya berniat menyusul teman-temannya dengan membawakan bahan makanan dan minuman. Namun sayang sob, ternyata muncul Guinam yang sedang mencari jalan lain untuk dapat ke atap gedung. Guinam melihat Nayeon, lalu ia pun menggigitnya dengan sadis. Guinam lalu naik ke atap gedung dengan merambat di dinding luar gedung menuju ke atap gedung. Saat tiba di atap gedung, ia melihat Onjo yang sedang menangis karena mendengar pengakuan Chongsan yang ternyata menyukainya tepat di sudut dekat Guinam berada. Guinam langsung
langsung menyerang Onjo, namun dengan sigap diselamatkan oleh Chongsan. Mereka pun berusaha melawan Guinam, namun tenaga Guinam yang sudah berubah menjadi zombie spesies baru jauh lebih kuat dari mereka. Guinam pun menyerang Chongsan dan ingin melukai mata Chongsan karena Chongsan telah menyebabkan matanya Guinam cacat. Sampai tiba-tiba Namra kembali menunjukkan gejala perubahan menjadi zombie dan kembali memiliki kekuatan besar lalu menyerang Guinam. Pertarungan sengit pun terjadi antara Namra dan Guinam yang akhirnya dengan bantuan Sohyuk, Namra dan Sohyuk berhasil mendorong Guinam hingga kembali terjatuh dari atap gedung. Oke sob, sekarang kita kembali ke cerita di luar gedung sekolah lagi sob, yaitu kembali ke detektif J.Ik yang busnya tadi menabrak Eunje di jalanan kota. Ternyata detektif J.Ik ini diinterogasi di markas komando dan ia menceritakan kepada petugas tentang laptop Guru Lee yang tersimpan di ruang laboratorium di sekolah Yosan, di mana di dalam laptop itu tersimpan video Guru Lee sebagai pencipta virus Jonas dan juga solusi dalam menanggulangi virus itu. Komandan militer pun langsung menugaskan anggotanya untuk segera ke sekolah Yosan untuk mengambil laptop Guru Lee. Sementara detektif J.Ik dan Hosong diinterogasi di markas komando, ternyata Eugene dibawa ke camp karantina sob. Di sana ia bertemu sahabatnya siswa yang diselamatkan di atap gedung sekolah sebelumnya. Eunji rupanya sangat marah dengan sahabatnya yang ternyata tidak membantunya mencari ponsel Guinam di ruang guru, tapi dengan pengecutnya tetap saja bersembunyi di atap gedung sendirian. Seketika amarahnya memuncak, lalu ia pun menggigit sahabatnya. Sementara itu pada saat yang bersamaan, pasukan yang diperintahkan oleh komandan militer untuk mengambil laptop Guru Lee di sekolah Yosan telah tiba di dekat atap gedung sekolah Yosan. Onjo dan kawan-kawan akhirnya sangat senang melihat helikopter penyelamat datang kembali. Setelah petugas memeriksa suhu Onjo dan kawan-kawan yang ternyata suhu mereka normal kecuali Namra yang suhunya rendah namun dikira petugas karena mengalami kedinginan biasa. Mereka pun akhirnya meminta Onjo dan kawan-kawan untuk menunggu mereka sebentar karena ada satu misi yang akan mereka lakukan di dalam gedung. Petugas pun segera menuju ke ruang laboratorium dan berhasil mendapatkan laptop Guru Lee meski harus berjuang keras menghalau para zombie yang mencoba menyerang petugas. Setelah misi mereka selesai, petugas pun akan menaikkan satu-satu Onjo dan kawan-kawan ke helikopter dan yang pertama akan dinaikkan adalah Jimin. Namun rupanya berita penyerangan Eunji di karantina yang saat mereka ungsikan tak memiliki gejala perubahan menjadi zombie ternyata telah sampai ke telinga komandan militer. Komandan militer pun merasa harus berhati-hati karena ternyata telah ada orang yang terinfeksi virus zombie namun tak memiliki gejala perubahan menjadi zombie. Komandan militer pun segera memerintahkan pasukannya yang saat itu sedang menaikkan Jimin ke atas helikopter untuk membatalkan misi penyelamatan siswa-siswa sekolah Yosan itu. Dengan berat hati petugas pun segera menurunkan Jimin kembali dan meminta mereka untuk tidak naik ke helikopter. Petugas pun pergi meninggalkan Onjo dan kawan-kawan yang hanya bisa kecewa dan bersedih memandang kepergian helikopter tim penyelamat itu. Tak lama hujan pun turun. Onjo dan kawan-kawan menghilangkan rasa hausnya dengan air hujan. Chongsan yang merasa sudah tak mungkin mengandalkan tim penyelamat datang untuk menjemput mereka, akhirnya mendapatkan ide untuk turun dari atap gedung dan selanjutnya lari menyelamatkan diri ke bukit yang tak jauh dari sekolah mereka. Suara berisik hujan dan petir akan membantu mereka dalam pelarian karena suara yang akan ditimbulkan mereka akan terhalang oleh suara hujan dan petir, sehingga para siswa zombie kemungkinan tidak akan mengenali suara mereka. Semua pun akhirnya setuju dan benar saja sob, mereka pun akhirnya selamat sampai di halaman sekolah. Saat itulah Chosan bertemu dengan ibunya yang ternyata telah berubah menjadi zombie. Lalu episode ke-7, 8, dan 9 pun di end. Well sob, gak banyak yang bisa Mince sampaikan di penghujung ini karena ceritanya makin seru dan makin buat Mince penasaran hingga ingin cepat-cepat menonton kelanjutannya sob. So, tetap pantengin di sini karena Mince akan segera up kelanjutan ceritanya. Oh ya, cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya atau sebelumnya. Jika kamu penggemar film-film bergenre horror, misteri atau thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you.